Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi di part kedua. Ya, kita akan masuk materi mengenai jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Jadi jalur yang pertama adalah lewat jalur perdagangan. Jadi Islam bisa masuk ke Indonesia ini karena ada para pedagang dari Arab, Gujarat maupun Persia yang saling bertukar pengaruh dengan pribumi. Ya. Ya, jadi menurut jalur ini, jadi pada abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan di Nusantara ini sangat ramai ya. Sehingga banyak para pedagang asing yang ikut berdagang di wilayah Indonesia, tepatnya di wilayah Selat Malaka. Ya, para pedagang asing ini ada yang dari Gujarat, Arab maupun Persia yang mereka ini saling bertukar pengaruh dengan pribumi. Bahkan ada yang sampai tinggal di wilayah Sumatera ya. Nah, para pedagang asing ini sebagian tinggal di dekat wilayah pantai yang disebut sebagai pekojan. Nah, inilah yang menjadi salah satu bukti mengapa kerajaan Islam di Nusantara ini seperti Bone, Banjar, dan lain-lain sebagainya itu selalu berawal dari pesisir karena mendapatkan pengaruh dari para pedagang ini ya. Para pedagang ini juga cakap dalam apa? Dalam hal agama ya, dalam hal agama Islam. Jadi mereka juga bertukar pengaruh. Salah satunya adalah pengaruh Islam gitu ya. Nah, ini jalur pertama, ini jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini juga bisa disebut sebagai jalur yang memang sangat-sangat berpengaruh ya, jalur utama ya. Karena yang datang ke Indonesia itu dari para awalnya memang tujuannya adalah untuk berdagang gitu ya. Jadi tujuannya bukan utamanya untuk memberikan pengaruh gitu ya. Yang kedua adalah lewat jalur pernikahan. Jadi Islam bisa masuk ke Indonesia karena adanya pernikahan. Jadi antara para pedagang Islam gitu ya, yang asing gitu ya, dengan putra-putri bangsawan, bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Nah, kalau di dalam Islam, jika menikah dengan non-Islam gitu ya, ketika itu Indonesia belum menganut Islam. Jadi ketika mereka menikah dengan pribumi, yaitu ya mewajibkan mereka harus beragama Islam. Jadi perempuannya harus beragama Islam. Mau tidak mau, perempuannya harus bersyahadat terlebih dahulu. Nah, lewat pernikahan inilah nanti akan menghasilkan keturunan, di mana keturunan tersebut juga akan mengikuti agama yang dianut orang tuanya. Dan ini adalah salah satu jalur penyebaran yang memang juga banyak selain lewat perdagangan ya. Contoh nih, ada contohnya. Perkawinan antara Brawijaya V atau Raja Majapahit dengan Putri Campa yang memang merupakan beragama Islam gitu ya, dan membuka jalan Islamisasi di Jawa. Nanti anak dari Brawijaya dengan Putri Campa ini akan mendirikan kerajaan Demak ya nantinya. Ya, di mana kerajaan Demak ini memang merupakan kerajaan Islam gitu ya. Selanjutnya dalam jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini juga salah satu yang memang ya pendukungnya gitu ya. Tanpa adanya pendidikan, Islam tidak mungkin bisa berkembang pesat di Indonesia. Jadi banyak ulama dan mubalik mendorong tumbuhnya pesantren. Jadi mereka banyak yang mendirikan pesantren. Nah, para santrinya ini biasanya berasal dari wilayah-wilayah yang sangat jauh ya. Jadi ketika para santrinya belajar di pesantren, ketika mereka kembali ke tempat asal mereka, mereka menyebarkan Islam gitu ya. Mempunyai visi dan misi untuk menyebarkan Islam ke tempat asal mereka. Nah, contoh pesantren yang memang sudah lama ketika itu ya, ada contoh pesantren Ampel Denta ya di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Nah, selain di pesantren juga para ulama juga biasanya diminta untuk menjadi penasihat kerajaan atau guru gitu ya. Ya sama ya, sebagai guru di istana. Ini contohnya ada Kiai Ageng Selo menjadi penasihat dan guru Sutawijaya. Ya, ini pendiri Kesultanan Mataram Islam ya. Lalu ada juga Syekh Yusuf Al-Makassari yang menjadi penasihat Sultan Ageng Tirtayasa di Kesultanan Banten ya. Nah, ini lewat jalur pendidikan. Ada juga lewat jalur tasawuf. Ya, tasawuf ini intinya adalah ajaran untuk menyucikan diri ya.
yang menyaring yang kotor menjadi suci ya. Jadi menyaring hal-hal yang memang tidak baik untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Ini lewat ajaran tasawuf. Selanjutnya lewat saluran dakwah. Nah, lewat saluran dakwah ini yang terkenal adalah melalui Wali Songo ya. Dari mulai Sunan Gresik sampai Sunan Muria. Anda bisa ini hanya ilustrasi ya, ilustrasi atau penggambaran dari Wali Songo ya. Dari mulai Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Ini sama-sama saling menyebarkan Islam dengan caranya yang berbeda masing-masing. Nah, yang terakhir adalah lewat jalur kesenian. Nah, lewat jalur kesenian, salah satu contohnya nih ya, yang dakwahnya Sunan Kalijaga lewat wayang. Ya, di mana wayang ini menceritakan tentang bagaimana itu Islam ya. Lalu ada juga Sunan Bonang melalui gamelan ya. Ada juga ada juga gending atau syair nasihat dan dasar ajaran Islam. Jadi gending ini adalah salah satu kesenian ya seperti lagu lah gitu ya. Di mana di dalamnya terdapat syair nasihat dan dasar ajaran daripada Islam ya. Nah, selain itu juga ada lewat karya sastra, masih kesenian, adanya buku tasawuf, adanya hikayat ataupun babat. Jadi cerita-cerita yang memang di dalamnya ada konsep Islam di dalamnya ya. Contoh ada cerita pahlawan, biasa ini cerita yang istana sentris ya. Cerita seorang yang memang sultan gitu ya, atau orang yang berpengaruh di dalam istana ya. Nah, ini lewat jalur kesenian. Nah, kita lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya mengenai Kesultanan Samudra Pasai.